kebaikan itu, mengajarkan kebaikan itu, sehingga semua kalangan mendapatkan kesolehan yang serupa. Di dunia aja udah ada pertanggungjawaban, apalagi akhirat. Karena itu kalau ada orang-orang nakal sesama kehidupan dunia saja, supaya nggak tanggung jawab, pasti cari-cari jalan yang tidak benar. Bapaknya korupsi, anaknya yang kena teror. Saleh itu melekatkan kebaikan pada pribadi. Simfa'il, menarik sesuatu untuk dirinya sendiri. Saleh namanya. Salaha yasluhu, ya fahuwa saleh. Salat bagus, sendirian tahajud, sendirian baca Quran, sendirian infak, berdoa sendiri, masak sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, sholat sendiri, nggak ngajak. Nah ini boleh misalnya. Ini contoh dasar ya, contoh dasar dulu. Maksudnya saya ingin bedakan kata ya, bukan membentuk makna umum yang ada dalam Quran, bukan. Saya ingin bedakan kata dulu, ini yang dimaksudkan. Tapi kalau kita ingin mewariskan, men-share kebaikan ini sehingga auranya terasakan oleh orang lain, ya, maka berubah namanya dari saleh jadi muslih. Seorang yang menebarkan kebaikan itu, mengajarkan kebaikan itu, sehingga semua kalangan mendapatkan kesolehan yang serupa. Itu muslih namanya. Baik mengajarkan sesuatu yang mulia ataupun mencegah sesuatu yang buruk supaya tetap terjaga kemuliaannya. Ya, kan ini ada yang baik, ya kan? Ada yang apa? Lawannya buruk kan? Ada yang soleh, ada yang salah kan? Ada yang mulia, di sini ada yang jelek. Baik, muslih itu nanti tugasnya dua. Mengajarkan yang dianggap baik, ayo sholat, ayo baca Quran, katakan yang jujur, jaga kebaikan-kebaikan. Atau yang kedua, mencegah tindakan buruk itu lahir, supaya yang salah tidak muncul. Kenapa dijaga? Supaya kebaikannya tetap terjaga, tidak terkotori dengan yang jelek. Makanya nanti kenapa hukumnya haram? Yang jelek itu kenapa hukumnya haram? Ya dari kata hurmah asalnya, seakar dengan kata hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kemuliaan seorang hamba sehingga tetap tampil terhormat. Sebab ketika hamba itu mengikuti perbuatan yang jelek, maka akan runtuh kehormatannya di hadapan Allah dan manusia. Contoh begini, maaf, ada misalnya seseorang korupsi. Ya kenapa dilarang untuk korupsi? Bukan hanya melanggar hukum, tapi bisa meruntuhkan kehormatan. Dan kadang-kadang keruntuhan ini bisa terwariskan. Makanya saya sering sekali cerewet, jangan sampai para ayah mencari harta yang haram. Sebab kalau sudah berkeluarga, bukan hanya Anda yang kena, anak Anda pun akan kena bagiannya. Bapak mencuri, anak bisa yang dibully. Gitu. Bapaknya korupsi, anaknya yang kena teror. Apa salah anaknya? Terbawa, terwariskan. Karena itu muncul hukum haram dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan. Jangan mencela, sebab ketika mencela turun kehormatan Anda. Coba keluar dari sini seorang pendiam, tiba-tiba datang keluar marah-marah cela orang. Anda pasti akan bertanya, kenapa ya orang itu? Nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Kan? Orang yang bilang nggak nyangka itu sedang nyangka sebenarnya. Ya kan? Nggak nyangka ya, nyangka tuh. Paham ya? Nah, ini gambarannya muslih. Jadi muslih itu sudah memperbaiki. Nah, Nabi itu ketika diangkat menjadi rasul, naik statusnya dari saleh jadi muslih. Kalau menerangkan yang mulia, semua sepakat karena orang mulia. Tapi mencegah yang tidak mulia, ini yang kemudian mendapatkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ada penolakan, ya kan? Bukan hanya penolakan, ada pertanyaan-pertanyaan yang kasar. Kalau logis masih biasa dijawab dengan ilmu. Ini sudah nggak logis, nuduh dan kasar. Dan akhirnya melupakan semua kesolehan yang sudah disepakati. Nah, ini sudah fitrah pertama. Jadi kalau kita baik, semua akan menerima. Tapi kalau kita ingin mengajak orang baik, pasti akan mendapatkan tantangan. Ya, ayah
baik, alhamdulillah. Tapi ingin mewariskan kebaikan pada istri dan anak-anak, belum tentu berjalan mulus dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada waktu, ada kebiasaan yang harus dirubah. Ayah ingin meninggalkan dari riba, sementara di rumah kelihatan taraf hidupnya sudah merasa nyaman dengan riba. Belum tentu ketika ngobrol ke istri langsung sepakat. Kita kan udah biasa naik mobil, Pak. Saya takut besok kalau ini ditinggalkan naik beca, misal, kan? Tidak mudah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimatnya yang tidak mudah, anak-anak dan sebagainya. Jadi selalu memperbaiki itu akan selalu ada tantangan. Apalagi kalau itu dibawa keluar. Dan yang paling dahsyat ketika masyarakat menjadi objek kebaikan itu sudah lekat dengan kemungkaran. Ini yang tidak mudah. Maka apa gambarannya? Takut apa yang sudah biasa didapatkan akan hilang. Harta, pengaruh, kedudukan, dan sebagainya. Maka datanglah kemudian Nabi dengan berita-berita langsung dari Allah. Hei, kalau kamu pertahankan itu, kamu kan akan pulang menuju Allah yang kamu kenal itu. Dan nanti akan dihisab di hari kiamat. Maka hebohlah mereka. Apa memang akan terjadi kiamat? Apa memang dipertanggungjawabkan? Apa memang yang semua kita kerjakan akan dihisab? Apa memang kita lakukan akan dibalas dan sebagainya? Maka dari semua akumulasi itu, karena dasarnya hanya ingin menolak dan ingin tetap tampil dalam kehidupan yang semula dirasakan itu, mulailah muncul tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Nabi, sekaligus menyoal ayat-ayat yang turun dari Nabi. Jadi pada saat itulah kemudian pertama dari kejadian yang dimaksudkan, viralah diskusi di ruang publik dan ruang-ruang private. Mereka pada berdebat, banyak berselisih. Masa sih kita tolak Muhammad? Dia kan selama ini benar. Iya, selama ini benar, cuman yang sekarang nggak benar, katanya kan. Nah, itu yang Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Ya, yang lainnya ada yang meyakini, ada yang setengah-setengah ragu, ada yang menyoal, ada yang takut kehilangan kedudukan, ada yang takut kalau dipertanggungjawabkan maka dia nolak hari kiamat. Karena ada sebagian karakter manusia yang kalau bekerja sesuatu itu nggak mau bertanggung jawab. Dan biasanya pekerjaan itu salah. Karena itu orang-orang musyrik pada masa itu menolak hari kiamat bukan karena mengingkarinya, karena takut dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Padahal standar perbuatan dunia itu yang dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang kerja di perusahaan kan bikin laporan kan? Laporannya apa? Pertanggungjawaban. Anda yang belajar di kampus kan ada buku catatan kan? Ada IPK, anak-anak ada rapotnya. Sebagai apa? Pertanggungjawaban pengetahuannya. Di dunia aja udah ada pertanggungjawaban, apalagi akhirat. Karena itu kalau ada orang-orang nakal sesama kehidupan dunia saja supaya nggak tanggung jawab, pasti cari-cari jalan yang tidak benar. Kenapa orang korupsi? Karena nggak mau tanggung jawab. Kenapa orang nyogok? Ya, cari-cari jalan pintas. Kadang di bawah meja karena takut ketahuan dan minta dipertanggungjawabkan. Makanya kan bahasa polisi, Anda harus pertanggungjawabkan perbuatan Anda nanti di persidangan. Dan persidangan akhirat itu lebih dahsyat. Ya. Kenapa orang itu memberi di bawah meja? Konon sekarang dengan meja-mejanya ya. Huh? Berarti setannya itu lebih dahsyat dibandingkan zaman dulu. Ya kan? Setan dulu kan dengan ayat kursi itu pergi kan? Setan sekarang tidak cukup dengan ayatnya, harus dengan kursinya sekalian itu.